على سيدنا محمد اللهم صل عليه وعلى آل سيدنا محمد هو النور يهدي الحائين بيقولون ودود يهدي الحائين بيقولون وفي الحشر مرسلين وفي الحشر ظل المرسلين ونلقى من الغيب المجرد حكمة بها أمطرت في الخافقين سماء بها أمطرت في الخافقين سماء أي نازحات عني ومسكن الحشاء أجدمت الملاء كل النواحي ندعوه أجد من تولاه الهوى فيك وامض في فؤادي أجد من تولاه الهوى فيك وامض في فؤادي ما يهوى الهوى ويشاء ويا رب شاركني برؤية سيدي وأجر صلاة قلب الغفير شدوا عليه صلاة الله مع حبة الصباح وما ضربان حبيب طابه يهدي الحائين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawam mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي نويت تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع انتفاع والفائدة استفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء الهدى ودعاء الخير ابتغاء مرضاته وقربه والثواب سبحانك خالق النور أما بعد الحمد لله رب العالمين. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang sampai malam hari ini memberikan kita banyak kenikmatan yang tidak bisa kita syukuri satu persatu, yang tidak bisa kita balas kepada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Shalawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, kekasih kita Nabi besar Muhammad yang mana beliau adalah besok pada hari kiamat yang akan hanya beliau yang bisa menolong kita dan hanya beliau yang akan memberikan kita minuman dari telaganya beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang umatnya sebagai umatnya yang berhak mendapatkan minuman dari telaganya beliau besok hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan dan kami hormati para alim ulama, para ustaz sepuh bini sepuh hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita pada malam hari ini sungguh dikasih kenikmatan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dicurahkan rahmat Allah taala dan juga diturunkan hujan air yang sungguh-sungguh memang hujan itu juga berupa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terasa madan adem sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kalau pas rutinan hujan ini jangan terlalu banyak dulu. Bisa bubar ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya yang hadir ataupun yang berhalangan untuk diri kita, anak istri kita, orang tua kita dan saudara-saudara yang kita cintai dan tetangga kita, mudah-mudahan selalu sama Allah Ta'ala dikuatkan, ditancapkan iman kita dan selalu kita mudah-mudahan mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan taufik pertolongan dari Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita di akhir tutup hayat kita, hidup kita dengan husnul khatimah dan membawa agama Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Imam Haddad dalam sebuah doanya, qasidahnya beliau selalu berkata, wa ya rabbi tsabbitna al haqqi wal huda wa ya rabbi bidna ala khairi millati. Itu doa yang sangat agung. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa bihi wa bi'uluhi fid dar amin. Ila qala an Anas radhiyallahu ta'ala anhu 'an an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala inna qadra haudi kama baina Ailah wa San'a min al-Yaman wa inna fihi min al-abarik ka'adadi nujumis sama. Rawahul Bukhari wa Muslim. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya ukuran luas besarnya haudi, telaga saya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu besarnya seperti antara daerah Ailah yang ada di Syam, Syria, dan sampai Son'a. Son'a itu Yaman. Jadi haudnya itu telaganya beliau sallallahu alaihi wasallam sangat besar, sangat luas. Beliau itu mencontohkan, digambarkan antara kota satu dengan kota yang lain, bermaksud apa? Untuk memahamkan sahabat pada waktu itu. Karena apa? Jaraknya sangat luas. Beliau sallallahu alaihi wasallam wa San'a minal Yaman wa inna fihi, dan sesungguhnya di samping, di pinggir-pinggir telaga saya itu minal abarik ada gelas-gelas, cangkir-cangkir sejumlah bintang-bintang di langit. Bintang di langit jumlahnya sangat banyak. Jadi besok Rasulullah SAW Allah kasih kemuliaan memiliki haud, memiliki telaga hari kiamat. Siapa yang akan mendapatkan, berhak mendapat minuman beliau? Umat beliau. Kita termasuk umat beliau apa enggak? Mudah-mudahan kita menjadi diakui umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena apa? Dalam hadis ini disebutkan nanti apa? Rasulullah SAW itu akan mengusir orang-orang. Ada yang mau datang ingin minta air, dia mengaku merasa di umat Nabi Muhammad SAW. Hidupnya sama di akhir zaman seperti ini. Akan tetapi apa? Oleh para malaikat diusir. Ada yang seperti itu. Diusir karena apa? Mereka hidup memang umat Nabi Muhammad SAW hidup seperti zaman sekarang ini. Kalau hidup bersama sekarang ini, tidak ada umat selain umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Isa nggak ada, udah beliau udah diangkat. Nabi Musa, Nabi sudah meninggal semuanya. Jadi kita ini semuanya di dunia ini akhir zaman ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Tapi umat itu ada umat yang ijabah, ada umat yang dakwah. Umat yang ijabah insya Allah kita semuanya apa? Mengijabai atau mendengar atau mematuhi
panggilan atau dakwah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada umat dakwah itu orang-orang yang belum masuk Islam atau yang belum jauh dari Nabi Muhammad, itu dakwah, diajak untuk ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mereka dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita masuk golongan umat yang ijabah, yang benar-benar diakui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadnya Nabi Muhammad, telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah bahwa abyad minal laban, airnya yang di dalam telaganya Nabi ini besok pada hari kiamat lebih putih ketimbang susu. Wa ahla minal asal, dan lebih manis ketimbang madu. Lebih putih dari susu, lebih bersih, jernih. Apa putih seperti itu? Susu kan bagus kalau kita lihat. Kalau kita minum susu putih, kadang ada putih berwarna kuning-kuningan. Tapi kalau telaganya Nabi Muhammad SAW itu putih yang sangat indah dilihat. Kemudian lebih manis ketimbang madu, lebih lezat, lebih bermanfaat ketimbang madu. Kadang-kadang kita kalau minum madu itu kalau kebanyakan di tenggorokan rasa gatal, bisa nyanglati, nek kadang-kadang apalagi nek madunya ini madu yang keras. Nah ini telaganya Nabi Muhammad SAW lebih nikmat ketimbang, lebih manis ketimbang madu, diminum tidak nyanglati, tidak bikin tenggorokan gatal, nikmat luar biasa. Wa atyab, dan dicium baunya itu lebih nikmat, lebih harum ketimbang minyak wangi-wangian yang kita sukai. Di dunia ini ada, misalkan ada minyak wangi yang paling enak, paling mahal, itu air telaganya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lebih enak, lebih wangi ketimbang itu. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, kita itu telaganya Nabi itu, telaga apa? Itu bisa kita dengar di dunia ini. Semuanya bisa dengar. Dengar apa? Coba tutup satu kuping. Itu terus apa suaranya seperti gemuruh air bujukan gede ya dah. Itu dulu kita terkenal ngaji itu dikasih tahu Harumar ini, coba dengerin telaga Nabi ini, itu tuh telinga kita seperti apa namanya, air yang mengalir, air terjun yang sangat besar. Itu telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fihi mizaban min al-jannah, ahaduhuma min dhahab wal akhar min fiddah. Dan di telaga ini, di ujung telaga ini ada dua pancuran. Ini telaga ini ada yang air mengalir dari pancuran. Pancuran yang satu itu terbuat dari emas, yang satu terbuat dari perak. Nah, pancuran ini nyambung ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi telaga Nabi Muhammad SAW itu udah sumbernya dari surganya Allah Ta'ala. Umatnya sebelum masuk surga dikasih minuman di telaga. Karena apa? Besok tatkala dibangkitkan di mahsyar, semuanya dalam keadaan haus. Haus semuanya, ngelak. Dan waktu itu tidak ada air. Di mahsyar itu tanah yang lapang, putih, panasnya luar biasa. Wis nggak ada air. Bayangkan. Orang banyu, orang nasi dagang banyu juga. Udah nggak ada, sumber-sumber udah hancur. Tatkala hari kiamat, semua jagat raya ini hancur, bumi hancur, langit hancur, matahari hancur, bulan hancur, bintang hancur, semuanya hancur. Hewan-hewan manusia yang bernyawa mati semua, hancur semuanya. Bahkan hewan yang nggak kelihatan, seperti kita yang sekarang yang ditakuti. Itu virus corona yang kita nggak bisa lihat dengan mata telanjang, hancur kalau kiamat. Kalau masih ada, mati semua kecuali Allah Ta'ala. Kullu syai'in halik illa wajhah. Setiap makhluk Allah Ta'ala hancur. Semua yang ada hancur kecuali Allah Ta'ala. Itu besok. Pancuran yang satu terbuat dari emas, pancuran yang satu terbuat dari perak, dan itu nyambung ke surga Allah Ta'ala. Di telaga Kautsar. Telaga di surga Allah Ta'ala. Man syariba minhu lam yadma abadan. Barang siapa yang minum satu teguk saja dari telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh dia tidak akan merasa haus selama-lamanya. Ini bedanya air yang besok ada di hari kiamat dengan air di dunia. Dan dunia yang kita ini, nek sumuk bukan nolak minum banyu es segelas tempe madan seger. Berapa menit maning, berapa jam lagi nolak maning. Pengen minum maning, apalagi hawa-hawa panas seperti ini. Kita kasih gelas kecil apalagi tukang terbang ini, para pilot-pilot ini minum segelas kurang.
Sebentar lagi ngelak lagi. Dikasih kopi masuk, bukunya apa? Dikasih kopi masih masuk lagi. Ini ditambahi masuk lagi. Kenapa? Masih haus. Tapi kalau kita minum telaga Nabi besok hari kiamat, satu teguk tidak akan rasa haus selama-lamanya. Mudah-mudahan kita dimuliakan Allah Ta'ala meminum telaga Nabi langsung dengan tangan mulia dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Besok telaga Nabi itu yang menjaga siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan bin Ali, keturunan Nabi, keluarga Nabi, sahabat Nabi, orang-orang saleh. Di pinggir telaga itu dikasih kemuliaan, dikasih wewenang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membagikan air. Ya, Rasulullah SAW membagikan kepada orang-orang mulia langsung dengan tangan mulia. Mereka termasuk orang yang dimuliakan Allah seperti itu. Kemudian ada yang lewat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada yang lewat Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidina Fatimah Zahra. Turunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada sahabat Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Abdullah bin Auf, dan semuanya itu sahabat besok akan membawa angkling yang ambil dari telaga Nabi Muhammad SAW dan bawa apa? Finjan itu, abarik. Cangkir-cangkir itu. Nah, orang yang dikenal oleh mereka, orang-orang soleh dikasih juga kewenangan. Makanya bagi dunia ini dianjurkan cinta terhadap orang soleh dan besok dapat syafaat. Dari mereka lewat mereka dengan keizin Allah Taala, lewat tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kita mungkin syafaat lewat, nggak langsung lewat Nabi, mungkin lewat orang soleh, lewat sahabat, aulia, atau lewat ulama-ulama yang seterusnya. Lewatnya sama seperti itu. Dikasih satu gelas cangkir minum, tidak akan haus selama-lamanya. Tidak ada air besok hari kiamat. Tidak ada yang jualan. Sing bakul es nang dunia meninggal kabeh. Kumpul bareng sama kita. Mereka termoses hancur nang dunia. Bakul es semuanya, bakul air mineral tidak ada, udah hancur. Semuanya hancur. Yub-yuban, nek panas kan tapi niup. Golek tempat sing teduh nang sorwit atau apa. Mahsyar tidak ada. Mahsyar itu disifati dalam riwayat itu apa? Rata. Tidak ada yang naik kayak bukit, tidak ada yang turun kayak lemah, tidak ada. Rata. Ada umpet tanam di. Tidak ada tempat buat ngumpet. Berteduh nanti tidak ada tempat berteduh. Kecuali yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala berteduh di bawah naungan arsy Allah Ta'ala. Itu ada. Yang mereka dimuliakan para nabi, rasul, al-anbiya, al-mursalin, syuhada, al-shalihin. Dan kemudian kita termasuk digolongkan mendapat naungan arsy Ta'ala. Itu ada beberapa golongan yang besok pada hari kiamat akan mendapatkan naungan arsy Allah Ta'ala. Itu siapa? Salah satunya adalah ahli Quran. Kemudian orang yang dari kecil itu sudah apa? Nasya'at fit'ah. Dari kecil hidup sampai besar dalam keadaan ta'at. Dari kecil sejak ngaji, mondok sampai dewasa. Nah, orang-orang seperti ini besok pada hari kiamat akan mendapatkan naungan arsy Allah Ta'ala. Subhanallah. Yang mana Pak? Tidak ada naungan lagi udah. Payung kayak gini tidak ada. Ratak atau terpal tidak ada. Hancur. Tapi tertaknya sudah hancur juga. Pabriknya hancur. Ya sehari kita kan tidak ada lagi. Bahkan diriwayatkan lagi, yang kita injak itu mahsyar itu besok, itu ada yang meriwayatkan apa? Seperti wajan panas. Dan mataharinya itu bukan matahari dunia ini. Matahari udah beda. Karena matahari dunia ini apa? Hancur kalau hari kiamat. Tatkala sakala disebut di tempat oleh malaikat Israfil itu hancur. Besok matahari gimana? Matahari yang lain. Dan matahari itu apa? Didekatkan dengan manusia. Ada kan kita ngangkat tangan, kali ingat sampai. Berarti apa? Sangat panas. Seperti lagi apa? Dipanggang. Bikin barbecue ya bahasa sampai. Bagaimana perasaan? Kita lihat aja misalkan kita bayangkan. Tidak apa-apa untuk tafakur bila kita takut sama Allah Ta'ala. Kita terbayangkan itu kalau kita bakar daging gitu ya, di bawahnya itu ada arang, dure kipas, padahal bukan arang lagi, kipas saja itu. Bisa apa? Daging bisa kosong, keluarkan minyak sampai kosong, habis bisa. Nah kita gimana nih? Penjagaan kita seperti wajan. Atas kita ada apa? Bara api yang sangat besar. Terus di samping mahsyar itu ada jurang neraka jahanam. Suaranya itu seperti api yang dinyalakan sangat keras. Nek bakul mie ayam suaranya apinya gitu. Oh, segitu ya. Nah, api neraka lebih menakutkan ketimbang itu. Kita nggak bisa sedikit. Pada saat kapan kita berpikir berpenung sendiri.
memenuhkan bagaimana kita keadaan besok di hari kiamat itu bisa. Bagaimana? Supaya apa? Supaya kita bisa kembali kepada Allah Ta'ala, supaya kita takut kepada Allah Ta'ala, supaya kita tidak selalu lalai dari Allah Ta'ala. Di dunia ini kan tempatnya itu ujian semuanya. Ujian, ada yang dikasih kemudahan oleh Allah, rezeki yang banyak, ujian dari Allah. Bagaimana dia itu tak mendapatkan nyarinya. Ingat tidak sama Allah? Orang bekerja dari pagi sampai siang itu kok disunahkan untuk apa? Ada kitab tadi jam 9 atau jam 10 itu disunahkan untuk sholat duha. Supaya apa? Supaya kita ini tidak lalai dengan pekerjaan kita. Dari pagi sampai siang hanya apa? Kerja atau ini yang ngasih rezeki kamu, yang ngasih rezeki kita ini duit makan itu siapa? Allah Ta'ala. Bukan pekerjaan kita, bukan bos kita, bukan harta kita, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Setelah kita bekerja, makanya ada disunahkan kala jam 9 jam 10 itu bagi kita manusia itu untuk duha, salat duha. Itu ada yang mengatakan salat al-awwabin, yang kembali kepada Allah. Akan tapi ini panjenengan karyawan di kantor itu minta izin boleh apa enggak sama atasannya sampean. Nah, mudah-mudahan boleh. Kalau enggak ya gimana? Sebisa mungkin sampean bisa ingat sama Allah Ta'ala. Supaya ingat sama Allah Ta'ala. Kita kadang-kadang dianjurkan untuk apa? Ibadah, kadang-kadang yang ada suatu ibadah sangat afdal, sangat mulia, ganjaran yang sangat banyak. Ibadah apa? Tafakkur, berpikir, muhasabah. Apa namanya itu? Mengoreksi diri kita. Tafakkur kita ini gimana ya dengan Allah? Hubungan kita dengan Allah gimana? Kedudukan kita gimana di sisi Allah? Hubungan kita atau kedekatan kita di sisi Rasulullah SAW gimana? Kadang-kadang kita juga seperti itu. Kalau kita pengen tahu kedudukan kita di hadapan Allah. Kalau kita pengen tahu kedudukan kita di sisi Nabi Muhammad SAW, bagaimana kedudukan Allah di hati kita? Bagaimana syariat Allah di hati kita? Bagaimana perintah Allah terhadap kita? Bagaimana maksiat Allah kita menjauhinya gimana? Itu kita akan tahu kedudukan kita di hadapan Allah. Kalau kita di hati kita mengagungkan Allah, menomorsatukan semua perintah Allah, berarti apa? Insya Allah orang tersebut termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Akan tapi kalau kita melihat syariat perintah Allah kadang-kadang seperti itu, ya nilai kita di hadapan Allah seperti itu. Bagaimana kita mengagungkan, menghargai perintah-perintah Allah. Kalau kita sering meninggalkan perintah Allah, sering melaksanakan larangan Allah, ya harga kita seperti itu di hadapan Allah, tidak ada harganya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki keadaan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Telaga Nabi itu airnya lebih putih ketimbang susu, lebih manis ketimbang madu, lebih wangi ketimbang misik, dan ada 2 pancuran terbuat dari emas dan terbuat dari perak. Itu telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luasnya sangat luas. Gambarkan dari Ailah itu di daerah Syam. Syam dengan Yaman itu jaraknya berapa? Jauh, ribuan, ratusan kilometer, Pak. Mungkin sampai ribuan mungkin ya. Yaman sama Syam. Berarti telaganya sangat-sangat luas, luar biasa. Dan cangkir-cangkirnya di pinggir telaga itu sejauh bintang. Bintang jumlahnya berapa Pak Mas? Miliaran ya. Kalau kita sekolah dulu DMI, SMI disebutkan jumlah bintang itu miliaran. Berarti jumlahnya cangkir itu miliaran, karena disediakan untuk umat Nabi Muhammad SAW yang paling banyak. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan bagian tersebut. Jangan diorali cangkir sehingga isi hati. Gimana caranya? Ikuti syariat Nabi, ikuti perintah Nabi, laksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sekuat kita, hidupkan sunnah Nabi kepada diri kita pertama. Kemudian hidupkan sunnah Nabi di keluarga kita, lingkungan keluarga kita, anak istri kita, diajari sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu sangat luar biasa, gampang. Panjenengan nek tukar rumah, kiwe, bismillah, tawakal, mlebu rumah kanan, bismillah, assalamualaikum. Apa mana nek panjenengan kepengen keluarga sakinah mawaddah warahmah, abden mlebu rumah baca ayat kursi. Nek sampean kepengen rezekine tekal sing tanpa dinyana-nyana, tak sama saka-saka, baca Al-Ikhlas 3 kali. Kalau masuk rumah seperti itu. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW semua itu. Kalau masuk rumah, berikan salam kepada keluarga kita.
lah aku ngempung meja proses salah. Enggak seperti itu. Rasulullah SAW masuk rumah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena doa. Terus setelah kita mau masuk rumah ramah wong, kemudian cara ini ada cara juga. Ada salam gimana? Assalamu alaikum min rabbina tabaraka ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Itu salam setelah kita masuk rumah yang tidak ada orang. Akhirnya ngomong salam ini, salam juga. Untuk salam buat Allah Ta'ala, Rasulullah dan Muhammad salam untuk kita. Itu sunnah yang diajarkan oleh Muhammad SAW. Itu salah satu apa? Sebab kita bisa berhak untuk mendapatkan minuman dari telaga Nabi Muhammad SAW. Terus masuk rumah salaman semua istri semuanya. Itu banyak sekali. Kalau mau makan, ajari anak istri kita nggak makan di tangan, kemudian dapat Bismillah pakai tangan kanan, minum tangan kanan, makan duduk, minum duduk, setelah makan setelah minum ucapkan Alhamdulillah. Itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Sering kita mungkin lupa hidupkan mulai saat ini pada diri kita dan di keluarga kita, di rumah kita. Kalau kita sudah selesai, kita mampu untuk melaksanakan diri kita di rumah kita, ajarkan ke sekitar kita. Hidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena dengan sunnah kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW, insya Allah bala bencana akan terangkat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ada yang meriwayatkan untuk menggambarkan ini. Hadis ini diriwayatkan banyak oleh sahabat. Hadis yang mutawatir banyak yang meriwayatkan. Sahih. Ada yang meriwayatkan jauhnya, lebarnya. Kajian Nabi menggambarkan itu tatkala di sahabat yang paham dengan Yaman itu Son'a, yang nggak paham dengan Yaman diriwayatkan ma baina Ailah wal Juhfah. Nggak belum pernah tahu Yaman, gambarkan dari Ailah dengan Juhfah di daerah Makkah. Kemudian ada yang meriwayatkan ma baina Oman wa Ailah. Ada yang belum pernah ke Yaman atau belum pernah ke Arab, cuma taunya Oman sama Ailah. Dengan seperti itu. Biar apa? Manusia itu, pelaku itu paham ambane pol. Ada yang meriwayatkan lagi Rasulullah SAW mengatakan annahu syahr. Ambane itu nek mlaku kira-kira sebulan. Sampai mlaku start kan kene, mlaku terus orang mandek-mandek butuh sebulan. Kira-kira butuh ngendi? Banyuwangi, Pak. Waduh, Pak. Karena muter ya Jawa, akhirnya mari Jawa Banyuwangi muter maning itu lingkut kulon balik kene maning mungkin. Sebulan mlaku. Ambane pun betul Banyuwangi itu kita apa maning. Sebulan melaku pernah sampai melaku sebulan. Orang tahu, biar tahu coba sekali-kali sama aku. Sekali-kali ambane sendiri melaku sebulan. Insya Allah. Ada yang meriwayatkan lain, riwayat yang lain mengatakan ambane itu adalah salah satu ayam. Melaku telung dina, ini salah satu bulan telung dina. Melaku tangkanya telung dina. Nek Jakarta ini melaku pirang dina? Seminggu ya. Dulu pas nek sebelum Covid datang ini nek ada yang kepengen Masya Allah nek mudik itu ada yang berjalan ada ya. Nek sepeda juga ada. Melakukan Jakarta ini pirang dina? Kalau tidak salah kalau mudik seminggu ya. Berarti separuh kangkiri Jakarta kuwi telung dina. Amba ora? Ya amba. Kita sejam baik kira laku butuh ini. Mandi raja mengetang. Banjir butuh loh Pak sejam laku. Proyek ya kemungkinan. Amba ora? Amba. Ini dibandingkan tenaga menjer tenaga sarana tenaga apa? Nang dia ini. Berarti lah lebih amba cuma dengan dia ini cuma akal. Secara biar masuk akal. Kapan manusia bisa memahami? Tetapi hakikatnya itu telaganya sangat luas. Jadi Rasulullah SAW ini wajib kita beriman tentang adanya telaga ini. Wajib bahwa mukmin umat Muhammad wajib iman bahwa besok mesti ada telaga ini. Sing orang iman dan dunia bakalan berani minuman. Aku percaya amin. Yang dunia percaya nak akhirat perlu riben. Akan jeruk. Kalau mereka sampai nang dunia kalau percaya, mereka jeruk enak kalau. Busir mereka kok, sehingga percaya. Bahkan saya yakin itu ada besok. Karena semuanya kita akan mati, akan musnah semuanya. Dalam riwayat yang lain
diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, inilah bi'ukri haudi adudun nas di ahli Yaman adrib bi asaya hatta yarfat alaihim. Dalam riwayat yang lain, ini kemuliaan orang Yaman ini. Rasulullah bersabda, sungguh saya ini besok akan duduk atau menunggu di pinggir telagaku. Saya akan mengusir kalau ada orang atau menahan ada kiri mengkondisi gitu kan. Kata Rasulullah SAW dengan tongkat. Nek nang marah jigir-jigir diusiri gitu kan. Urung kon minum maksudnya, ditahan dulu tahan. Untuk apa? Supaya ahlul Yaman kon minum di situ. Senang orang ahlul Yaman. Masya Allah, kemudian orang Yaman yang kita sebutkan, mereka ahli Yaman itu orang yang pada zaman Nabi Muhammad SAW itu orang yang luar biasa memiliki sifat itu ifar yang kita sebutkan. Salah satu kemuliaan agama seperti itu, memiliki sifat ifar, mengutamakan orang lain. Nek kita butuh, ada orang yang butuh, hanya apa? Doanya mari wong dia. Kita ceritakan mengenai itu. Ada yang dikasih rezeki kepala kambing. Sudah sebetulnya dua enak untuk sampai dimasak. Terus apa? Keluarganya ini Pak, Bu, tangganya dekat kayaknya untuk masak. Sudah sebetulnya dua enak baik. Padahal ini butuh lapar, butuh makan. Akhirnya sudah sebetulnya dua enak tangganya. Tangganya juga ahli iftar juga. Pak mungkin Pak tangganya kita kayak ngeru deh. Orang merasakan sudah sebetulnya dua enak maning. Padahal dia Pak butuh juga kepengen masak, kepengen makan daging pedus kepala kambing. Tangganya yang mendapat kepala kambing ngomong juga, tangganya juga kayak butuh. Mungkin lu kita kan disit tongkolnya lu pernah masak. Akhirnya Pak, das pedus kira dimasak-masak kok muter-muter toh. Kalau mah hiji musik, akhirnya balik marah sing pertama. Itu ahli Yaman. Sangat iftar luar biasa, memiliki iftar yang luar biasa. Dan sahabat juga ada cerita yang kita ceritakan dulu juga. Ini ada peperangan, sahabat ini terluka parah. Ada 3 sahabat terluka parah yang melukanya itu apa? Yang akan menjadikan penyebab mereka syahid. Satu ini sudah meninggal, kehausan, kita tolong air. Sahabatnya sehat dengar, oh ini ada sahabat butuh air, dibawakan air. Tak kaget saat ini yang kesakitan tapi mau minum, dengar hati dia kehausan air. Dia nggak minum, kasihkan temanku itu. Enggak, ini enggak apa-apa lagi, enggak, temanku dulu utamakan. Ini cukup untuk buat dan temanku, enggak, teman saya udah cukup. Akhirnya apa? Akhirnya dibawa ke temannya yang satu, kedua ini sapinya. Tatkala temannya ini yang sakit juga lah mau minum, dia dengar lagi teman yang ketiga apa? Butuh air, kesakitan kita air haus. Akhirnya apa? Ini minum dulu. Enggak, itu teman saya masih butuh. Enggak kasih semua, kasih ini cukup ya. Enggak, teman saya lebih membutuhkan daripada saya. Akhirnya apa? Dikasihkan ke sahabat yang ketiga terluka. Yang ketiga gimana? Sama. Enggak, itu teman saya pertama itu yang lebih membutuhkan ketimbang saya. Saya enggak minum sulit itu. Akhirnya apa? Airnya dibawa ke sahabat yang pertama yang terluka. Didatangi dalam keadaan apa? Sudah meninggal. Dia itu kepengen minum, tetapi karena mengutamakan saudaranya sampai meninggal karena iftar. Yang pertama meninggal, akhirnya bingung ya Allah meninggal. Yang kedua datangi meninggal. Yang tadi yang terakhir itu yang mau dikasih terakhir ketiga dalam keadaan meninggal juga. 3 sahabat ini nggak jadi minum karena apa? Mengutamakan saudara. Ini ahli Yaman. Seperti ini. Oleh Rasulullah SAW dimuliakan besok pada hari kiamat. Mereka yang pertama kali minum. Ini ada orang lain tunggu dulu. Ini ahli Yaman dulu. Dipegang sama tongkat. Jangan dulu minum. Biar orang Yaman masuk dulu, suruh minum untuk mereka ahli Yaman. Awalun nas guru dengan alih pertama manusia golongan yang akan mendatangi telaga Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Ahmad dengan surat yang hasan. Itu mereka siapa? So'alikul muhajirin. Mereka adalah orang-orang muhajirin yang miskin, orang tidak apa-apa. Muhajirin ini orang-orang yang ikut hijrah bersama Nabi Muhammad SAW demi membawa Islam, demi membawa iman mereka yang di Mekah, memiliki rumah, memiliki toko, harta, demi Rasulullah, demi Allah untuk ikut hijrah membawa iman mereka, ditinggalkan semua harta mereka. Ini orang muhajir yang miskin. Datang ke Madinah orang dua apa-apa. Yes. Karena rumah ditinggal, harta tinggal diambil oleh orang kafir. Supaya selamat dari fitnah mereka orang kafir.
Ini orang pertama yang akan mendatangi telaga Nabi Muhammad. Terus kita gimana? Kenduman apa? Kita termasuk orang yang pertama apa enggak? Kesempatan kita masih ada enggak? Masih ada. Hijrah itu enggak harus pindah dari kota ke kota lain, tapi hijrah sekarang bermakna hijrah adalah hijrah kita dari maksiat ke taat. Itu termasuk hijrah. Kalau kita sungguh-sungguh seperti ini, mudah-mudahan kita digolongkan bersama orang muhajir yang pertama mendekati atau meminum telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala qail, salah satu bertanya, ya Rasulullah, manhum ya Rasulullah, siapa itu so'alikul muhajir ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, qala as-su'ata ru'usahum, mereka adalah orang-orang miskin, orang yang kotor, bajunya enggak duit, compang samping. Karena mau miskin biasanya gambarnya seperti itu ya, hakikahnya. Tapi ke zaman sekarang wong sufi be digawe ki akeh ya. Nah berita subhanallah. Sirene tukang jaluk nang tanah, tapi umumnya nang desa betul. Tapi enggak semuanya. Tapi kita gimana kalau misalnya kita ada pengemis di jalan atau tuh, kalau kita ada, kita kasih. Kalau kita nggak mau ngasih, jangan menolak dengan kasar. Pengobo, tuang ibu nggak usah. Tidak, jangan seperti itu. Buat menawar ujian untuk kita. Kadang-kadang pengemis itu apa? Mungkin menang salihin atau malaikat yang menyamar. Jadi ini anak jaluk bentuk apapun, jangan lihat dohirnya. Aku nek sodako karena dia meminta, mungkin dia butuh. Husnuzon sama Allah dikasih. Nek Imam Ali Zainal Abidin kalau tidak salah, beliau itu kalau didatangi pengemis paling senang. Nek panjenengan rumah kita diketok pengemis di mana? Menang ya. Didodok-dodok ngomong apa? Buat tolong tiang. Orang ngomong. Dodok-dodok tukang jaluk. Nek kita. Nek Imam Ali Zainal Abidin, dia mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang wahai pahala yang datang sendiri kepadaku. Itu Imam Ali Zainal Abidin. Nek ana wong jaluk selamat pon mesti duwe. Nah kita ikutilah semampu kita. Kalau kita nggak mau memberikan, kita jangan menolak, ya bisa janganlah dengan kasar. Punten duit. Kadang-kadang kita seperti itu ya. Kadang di pasar itu kan sampai panjenengan sering pasar kan lagi. Sering pasar bukan panjenengan? Sering. Senang apa lah? Ning pasar. Ning mall. Padahal pasar mall kita pasti balik lagi senang insyaallah. Ahabul bilad ilallah aswaqwa. Tempat sing gratis senang Gusti pasar-pasar. Pasar nggak harus pasar seperti pasar Mandiri Cepati itu, mall juga pasar itu. Tapi nang mall apa banyak orang jalan-jalan senang nggak sampai nang mall? Senang ya. Nah sampai ngerti tempat paling nggak senang Gusti Allah mall. Pasar-pasar. Karena apa? Pasar-pasar itu di situ biasanya kebanyakan itu ada di situ penipuan banyak ya enggak? Penipuan terus ya berbuat kejelekan di pasar itu banyak. Karena apa? Kalau itu Allah tidak menyukainya. Walaupun itu pasar di lantainya pakai granit atau pakai marmer, tetap para senang Ustaz. Tapi masjid tempat sing paling disenangi Ustaz, walaupun lantainya ini pada jeblok. Tapi apa sampai nek mlebu masjid lantainya jeblok, sepatu sandal kira-kira rumahnya Pak. Nah, kita sendiri rasa sopan, ada rasa rukuh Pak. Patut enggak? Enggak patut. Walaupun lantainya udah pada jeblok, tapi nek mlebu mall sing bersih, menit di apa? Depel nang sapa jenenge? Cleaning service. Sampeyan nek mlebu mall sandal sepatu juli diguyung ora? Diguyung. Karena apa? Tempatnya dari surga Allah. Tapi nek masjid walaupun seperti itu dimuliakan Allah Ta'ala. Mereka orang-orang yang miskin itu yang pertama. Sampai nek kepengin cepet ya, paling pertama mendapatkan air diminum dari Rasulullah SAW, masuklah golongan orang miskin. Ada senang suki, aja kue suki. Nah, makna miskin, fakir itu nggak harus nggak punya duit ya. Yang hakiki ya orang-orang soleh, loh jere wong soleh, kok bisa wong suki-suki. Pada jere wali, jere ulama kok suki-suki. Nah, mereka itu fakirnya bukan fakir harta, tapi mereka fakir hati mereka di Allah. Selalu apa? Merasa kurang pada Allah. Itu makanya kasih itu. Tapi sekarang Allah alam. Nah,
Sekarang masih ada tidak? Masih ada orang-orang mulia, orang soleh yang zahirnya mereka itu kaya raya, tapi hatinya mereka selalu fakir kepada Allah. Harta mereka itu apa? Enggak peduli di hati mereka. Harta mereka cuma apa? Ada di telapak tangan mereka. Ada orang soleh namanya Sayyidina Husain bin Syekh Bakar Salim. Itu beliau aulia, ulama as-salihin, tapi kaya raya. Ada orang sowan yang pengen silaturahim ngalap berkah. Ini Sayyidina Husain bin Syekh Bakar Salim. Tembe tekan nang omah nang kampung iki wis roke, kampung nang ingat sana itu siapa teman jarang, ada teman ontak, ada teman ludus, padang apa sawai, ladang gandum, ada teman tak Indonesia apa sih? Iya dari sini mungkin ada yang tertutup hatimu. Wah, jadi saya tak kenal wali, dan sih sudah temen. Aku sih jualin miskin ini, sih punya kebalik. Pertama main masya Allah. Akhirnya ketemu Sayyidina Husain, sebelum ngomong ning Sayyidina Husain, pas Sayyidina ngomong, ya fulan ketahuilah, semua hartaku ini dari kuda, onta, kambing, ladang, bahkan rumah, nek hilang musnah dalam sekejap, rambut tangan kira bakal gerak. Para khawatir orang kaget terwedi. Sayyidina Husain sebelum ngomong is ngerti Sayyidina Husain, ngomong kita kak dari kurang sopan. Makanya nek kula panjenengan nek silaturahmi mari wong saleh, jaga hati. Aja sing macam-macam. Karena apa? Wong saleh ndak hati kita seperti kaca, cermin, keton gambare. Keton. Nek wong saleh ada seperti itu mereka orang saleh. Wujud kita ini aslinya ada kelihatan. Tergantung amaliyah kita sehari-hari. Ya Allah, mudah Allah menutup aurat kita, menutup kemaksiatan kita. Amin ya Rabbal alamin. Andaikan saja hartaku ini, bahkan anak-anakku ini musnah dalam sekejap oleh Allah Ta'ala dimusnahkan, sungguh hati saya tidak kaget, orang malas, orang nyesel, orang mungun. Karena apa? Mereka itu orang soleh, dunia mereka di tangan. Orang nanti ini beda kalau kurban jenengan. Duwe HP hiji tok kuwi masyaallah nanti. Terus dilapi terus aja nanti gigal kepaduk siji. Aduh. Maksudnya apa? Bisa tidur aja nanti lecet. Dibungkus pakai warna kita. Nah hati gitu ya. Duwe harta, duwe motor, duwe mulus-mulus masyaallah tinggi orang. Ya apa-apa nih. Kita niatnya hadir nikmat dan kita niatnya apa? Syukur karena dikasih kenikmatan harta dan motor, jadi apa-apa nih niat seperti itu. Tapi jangan, tidak bisa. Mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari hati kita hukum dunia. Amin ya Rabbal alamin. Angel ini, hukum dunia pelajaran paling angel. Angel, kalau lebih masya Allah. Tapi orang senang. Mudah-mudahan Allah menolong kita. Ini sedang seperti itu tidak ada. Di sini harta. Kalau langsung dia mengatakan dia bulan-bulan, kayak sampai orang percaya, dunia ini sih ngoyok aku, itu aku sih ngoyok dunia. Karena orang soleh, hati mereka sudah kosong dari hubung dunia, maka dunia ngejar mereka. Seperti dalam hadis qudsi, Allah berfirman, wahai dunia, jadikanlah kau khodam terhadap orang yang jadi khodam padaku, menjadi hamba-hambaku yang cinta pada Allah, yang tidak ada cinta dunia. Allah mengatakan, ya dunia jadikanlah kau khodam mereka, orang-orang soleh. Tapi jadikanlah mereka orang-orang yang cinta padamu, jadikanlah mereka budaknya. Beda. Nek dunia dikongkon dari budaknya wong-wong sing orang lan cinta dunia. Nah wong sing cinta dunia dijadikan budak terhadap dunia. Makanya anak pepatah banting tulang peres keringat. Mulai dunia terus. Waktunya gue istirahat, waktunya gue ibadah nang pasar. Salatnya ditinggal. Mana orang? Pakasa orang. Mulai kesel kalau kayaknya turunnya kurang, kadang pasar hati ngantuk-ngantuk, tapi kasihan misalkan tinggal salat subuh, tinggal salat duhur, masya Allah. Malasi apa Pak? Mas? Duitnya akhir manfaat apa? Apa manfaat? Nggak ada berkah. Wis oleh duit, mau subhanallah duit cepat entah kayak di, wah apa? Mungkin Allah uji dengan anaknya menjaluknya macam-macam. Bapak ke ibunya bandingi balung orang merasa keringat, boleh duit, anaknya senengan, pasti kesenengan dijaluk anaknya. Lah, orang itu dikasih hati mungkin orang tidak akhirnya, jadi hilang.
Sing gunakan siapa? Anak. Lah bapak ibu ini sampai oleh apa? Kesel. Nek kita, nek orang soleh itu di hatinya udah gak ada dunia. Dunia ngoyoki mereka. Tuyok dunia seperti Habib Abdul Qadir yang masuk ya. Guru dari guru kita awal kamu. Beliau itu suatu hari diciptakan oleh salah oleh Hatta Al-Jibri itu dikasih pada waktu itu sebelum zaman sekarang masih tahun 80-an atau 90-an jutaan real Saudi, nek dirupiahkan miliaran. Beliau itu nggak melihat duitnya itu cuma dikasih sama orang, tapi hadiah untuk antum. Langsung panggil. Habib Ali Suci salah satunya disuruh, ya Ali ini duit ambil segini, bagikan ke itu ada janda tua di sana yang butuhkan. Ini duit ada orang fakir kasih. Ini duit anak orang yatim. Ini duit ini. Dalam waktu sehari duit sing sak koper entek. Lublas nggak melihat bahkan. Ini orang soal duitnya merek dewek seperti. Tapi apa? Kadang-kadang biur warna. Karena apa mereka? Takut jalan Allah dihisab. Supaya mereka orang mulia dikasih kemuliaan seperti itu. Nggak suka dunia, dikasih dunia jadi pahala untuk mereka. Rasulullah SAW pernah suatu ketika tatkala mengutus sahabat perang di Bahrain, kira-kira dapat ghanimah jarahan perang yang sangat luar biasa banyaknya. Sekarang miliaran emas perak semua dapat. Sama Rasulullah SAW sehari dia dibagi-bagiin sama entek, nggak tersisa. Sayyidina Aisyah, salah satu istri beliau mengatakan, ya Rasulullah, nek ada sisa sedikit tidak untuk beli makanan buat buka puasa kita? Rasulullah SAW katakan, ya Allah, nek sampai ngomong kita sisa mas sedikit, bisa entek. Itu siapa? Rasulullah SAW. Dia itu butuh puasa, nggak punya makanan untuk berbuka puasa. Akhirnya apa? Bukannya pun aswaden, korma kali banyak putih. Padahal yang bilang kersono jukut seakan-akan oli. Tapi apa enggak seperti itu orang soleh? Nabi Rasulullah teruskan enggak seperti itu. Nek kula panjenengan pripun? Dereng saged. Tapi mugi-mugi dengan sedikit minta ya Allah, Allahumma akhrij min qalbi kulla qadrin min dunya wa kulla mahal itu di amal hadat mengatakan ya Allah, keluarkan dari hati kami ini cinta terhadap dunia, cinta terhadap kedudukan, cinta terhadap dimuliakan oleh manusia seperti itu. Supaya apa? Kalau hati kita bersih, kosong dari pemburu dunia, maka di situ akan diisi oleh Allah cinta terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati kita ini hanya bisa ditempati satu saja. Nek cinta dunia orang bakalan cinta Allah. Nek cinta Allah orang bakalan cinta dunia. Nek zaman sekarang, saya cinta dunia apa cinta Allah? Tapi dunianya aku banget. Ini enggak di hati saya. Tapi kehilangan motor di situ kebingungan. Jadi apa? Palsu. Itulah mereka orang-orang yang pertama yang akan mendapatkan kemuliaan minum dari telaga Nabi adalah orang-orang yang miskin, orang yang tidak dihiraukan, orang yang tidak dianggap di dunia oleh manusia yang mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kita tergolong orang-orang yang pertama kali untuk meminum telaganya Nabi Muhammad Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita tutup dengan doa maulid, kita doakan ada saudara kita, teman kita yang minta didoakan, Bapak Samsudin. Besok katanya mau dioperasi, mudah-mudahan dikasih kesehatan, kelancaran, cepat sembuh, sehat walafiat dari dunia kita semuanya. Dan sedang sakit, keluarga kita, ada sedikit Allah yang sedang sakit, Allah kasih kesembuhan, kasih penyembuhan umur, kasih al-afiyah, kasih kelanjutan dan mudahan penyakit khususnya, penyakit batin kita dari hati kita mudah-mudahan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berkah maulid, dengan berkah pengajian, dengan berkah dzikir, dengan berkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersenangkan kullu mereka على هدينا وصالح الجل الآخر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين والاخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تاريخ الارض ومنارها وخير الوالدين. ولقد أشرت لنادي من أصبته القلوب تهيج الأجانا، والله قد أثنى عليه فمن يساب القول منا يكون ثنانا، لكن حبا في السرائر قد دعا لمده صفة ربنا وحدانا،
وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فكرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متواسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفي زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى بنجيب دوانا أنت لنا يا دخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربنا أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضلك طلعت أحمد في تحزد عين رضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبل من ودى ومن والانا والمحسنين من أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجعنا فحقق سعدنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسكنك أسلهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واغسل ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت له الصباء غصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين الفاتحة الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين واقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أصرفنا
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك